Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang anggota DPRD Sumut dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan tindakan asusila dengan menghamili seorang wanita berusia 24 tahun di Kota Medan. 5 bulan tidak ada perkembangan, keluarga korban kasus pencabulan seorang penyandang disabilitas berusia 15 tahun datangi Polres Serdang Bedagai. Ya, menikmati sensasi bakso rujak, bakso dengan wadah buah nanas dan taburan aneka buah di Kabupaten Deli Serdang. Ya, maraknya batik cap buatan pabrik saat ini mengakibatkan batik tulis hasil karya perajin di Kota Medan terancam gulung tikar. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perajin melakukan inovasi tulis dengan memasukkan 6 unsur simbol suku budaya yang ada di Sumatera, khususnya Kota Medan. Tingginya permintaan batik cap olahan pabrik karena proses pembuatannya yang lebih praktis serta harga yang lebih murah karena diproduksi secara massal perlahan mengakibatkan sebagian para perajin batik tulis di Kota Medan beralih profesi, bahkan banyak yang menutup usahanya karena mengalami kerugian yang besar. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perajin melakukan inovasi dengan tetap membuat batik yang memadukan unsur serta simbol 6 suku budaya yang ada di Sumatera, khususnya Kota Medan, ke dalam karya batik tulis mereka. Tak hanya memadukan motif beragam suku, perajin batik juga merangkul dan memberikan edukasi kepada generasi muda bagaimana cara membuat batik tulis. Proses membuat batik tulis diawali dengan melukis di atas kain putih, kemudian dicanting warna dengan alat tulis batik sesuai dengan permintaan dan motif yang akan dibuat. Setelah itu kain batik kemudian diwarnai, dicuci dan dijemur hingga kering. Waktu pengerjaan batik tulis ini bisa memakan waktu 3-5 hari setiap lembarnya. Perajin yakin karya batik tulis khas suku budaya di Sumatera ini pasti akan memiliki banyak peminat dan mampu bersaing di tengah maraknya batik olahan pabrik. Nah, kita ini dia khusus batik Sumatera. Dia Sumatera itu kan dia semualah di situ, Melayu, Nias, Karo, Mandailing. Jadi kalau batik Jawa dia kan nggak di khas Jawa gitu. Ini kita memang khas Sumatera semua kita bikin gitu. Kira-kira Ibu yakin bahwasannya batik Medan ini bisa di kancah internasional dan kancah yakin. Alasannya apa? Alasannya Alasannya kita ini kan kita khas Sumatera semua dibikin. Jadi ya pejabat-pejabat pun kan kita udah kemari membeli. Jadi kita kan yakin lah gitu. Harga batik tulis etnik Medan ini bervariasi mulai dari Rp100.000 hingga Rp3 juta. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Iya, berbeda dengan biasanya jika pada umumnya wadah menu bakso adalah mangkok, namun di sebuah warung di Kabupaten Deli Serdang, bakso dan kuahnya disajikan dalam wadah buah nanas dengan varian buah yang diletakkan sebagai pelengkap. Menu bakso ini disebut dengan bakso rujak. Seperti apa? Simak liputannya. Siapa yang tak suka bakso? Tak bisa dipungkiri, bakso masih menjadi salah satu menu favorit bagi sebagian warga. Begitu pula di Kota Medan, bakso adalah kuliner yang memiliki banyak penggemar. Namun ada yang berbeda di sebuah warung bakso di Jalan Pahlawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang ini. Di sini ada menu bakso bernama bakso rujak. Menu bakso ini disajikan dalam wadah buah nanas yang kemudian dilengkapi dengan varian buah seperti nanas, mentimun, dan mangga. Rasa asam manis membuat tempat ini menjadi salah satu lokasi kuliner yang ramai dikunjungi karena mereka penasaran ingin mencoba. Ide bakso rujak berawal dari istri pemilik warung yang suka dengan buah nanas. Karena ingin mencoba sensasinya, ia akhirnya mencoba menjadikan buah nanas sebagai wadah menu bakso. Tanpa diduga, ternyata menu bakso rujak malah menjadi menu favorit untuk bisa dinikmati. Istri itu suka nanas. Nah, ditinggalin nanas, kayaknya cocok ini kayak kuliner buat bakso itu. Jadi dibuatlah, rupanya penampilannya menarik. Nah, jadi banyak orang yang suka nanas. Jadi iseng-iseng istri itu dibikinlah namanya bakso
bakso rujak. Jadi ada campuran buah, ada pedesnya, ada manisnya gitu. Lantas, apa komentar penyuka bakso? Pada awalnya saya memang tertarik sama tempat ini, apalagi pelanggannya juga ramai banget. Jadi kayaknya ada sesuatu yang beda di tempat ini. Apalagi di sini banyak variasi baksonya kan, beda dari tempat-tempat lain kayak bakso pecel, bakso lava juga, bakso pecelnya lagi enak banget. Kayak ada bumbunya gitu kan di dalam baksonya itu kayak meresap. Terus kuahnya juga enak. Semuanya berasa bumbunya itu berasa semua. Bakso lavanya juga enak. Cabenya juga meresap banget. Cabenya pedas. Pokoknya semua itu enak deh di sini. Selain bakso rujak, warung ini juga menyajikan beragam menu bakso unik lainnya, seperti bakso pecah ketuban, bakso kelantaman, dan bakso pecal yang juga tak kalah nikmat. Harganya pun bervariasi dari Rp15.000 hingga Rp45.000 per porsi. Warung bakso ini buka pada pukul 13 hingga 21 waktu Indonesia Barat pada hari biasa, sedangkan di hari Sabtu dan Minggu, warung bakso buka hingga pukul 12 malam. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Iya, bakso mangkok nanas, menggugah selera sepertinya. Selanjutnya, seorang perempuan muda dari desa Eksabaon, Tapanuli Selatan sukses meraup cuan dari budidaya kopi dan menjualnya hingga ke mancanegara. Ia menanam dan mengolah kopi untuk disajikan kepada pelanggan dengan menggunakan konsep minum kopi sepuasnya dan bayar seikhlasnya. Simak laporannya. Di lokasi yang berjarak sekitar 25 km dari kota Padang Sidimpuan ini, ada seorang wanita muda berusia 24 tahun bernama Dertiawati Harahap yang sukses bertani kopi di desa Eksabaon, Tapanuli Selatan. Tak hanya menanam kopi di warung sederhana inilah, dia juga mengolah serta mengemas kopi untuk dijual kepada pelanggan di berbagai daerah di Indonesia, bahkan hingga ke pasar mancanegara. Untuk menarik pelanggan dan penikmat kopi, Dertiawati menggunakan konsep minum kopi sepuasnya dan bayar seikhlasnya. Awalnya Dertiawati hanya memiliki kebun kopi seluas 1 hektar pada tahun 2017 lalu. Berkat ketekunan dan tekad yang kuat untuk bertani kopi, kini lahan kopi miliknya bertambah luas menjadi 2,5 hektar. Untuk menciptakan kualitas kopi yang maksimal, ia hanya memetik biji kopi yang matang atau berwarna merah agar rasa nikmat tercipta pada kopi yang dikonsumsi. Di Tiana Coffee kita menyediakan jenis kopi Arabica dan Robusta. Arabica itu ada beberapa proses pengolahan, salah satunya natural, wine atau fruity, lebih banyak dikenal orang, dan yang biasa untuk diminum adalah full wash. Konsepnya seperti apa? Konsep sejauh ini di Tiana adalah minum seikhlas, minum sepuasnya, bayar seikhlasnya. Kenapa konsep ini dibuat? Biar masyarakat luas bisa mencicipi kopi yang enak. Jika kita buat patokan harga, maka akan orang sekitar merasa itu tidak wajar dengan harga segitu. Karena Tiana Coffee itu tempatnya berada di daerah. Dan di daerah harga kopi masih minim. Jika kita buat harga tinggi nanti orang tidak akan bisa mencicipi kopi di Tiana Coffee. Konsep petik olah dan minum itu seperti apa? Kalau konsep petiknya di Tiana Coffee ini, konsep petiknya itu petik merah. Karena kopi yang petik merah akan menghasilkan cita rasa yang lebih nikmat. Para pengunjung tak hanya menikmati suguhan kopi yang nikmat, namun juga lokasi yang sejuk dan tenang karena berada di perbukitan. Ini sudah yang keempat lah ini, Bang. Seperti apa yang ada? Rasanya untuk kopinya sangat enak, aromanya sangat sedap, dan suasananya sangat sejuk. Dan milih jenis kopi apa tadi? Saya tadi ada milih dua, satu yang kopi hitam pahit dengan gula merah, yang satu lagi tadi terpisah ya, yang satu lagi ini kopi susu gula aren. Seperti apa rasanya tadi? Coba gambar. Untuk yang satu yang kopi susu gula aren ini manisnya bisa kita takar sesuaikan dengan permintaan, dan karena ini gula merah, gula aren asli,
Jadi rasa manisnya itu lebih mantap. Kopi yang ditawarkan adalah kopi Arabica dengan proses pengolahan yang diberi nama full wash. Mantap ya. Tabu. Rizky Ramadan melaporkan dari Tapanuli Selatan. Ya, kalau yang satu ini sebuah warung yang khusus menyajikan makanan khas dari Arab, kini ada di Medan. Selain menu khas Arab, bahan makanan di warung ini juga diimpor dari negara di kawasan Timur Tengah. Warga Medan kini tak perlu lagi pergi jauh ke luar negeri agar bisa menikmati sajian makanan khas Arab seperti nasi kapsah daging kambing, sawarma daging ayam, hingga kunafa, sejenis roti yang dicampur dengan es krim dan sirup coklat. Di kota Medan ada warung yang menyajikan makanan khas Arab ini, tepatnya di Jalan Karya, Kota Medan. Warung yang dibuka sejak siang hingga malam ini menawarkan sajian makanan Arab Saudi yang bisa memanjakan lidah pengunjung. Karena kebetulan saya kan ada warga negara Malaysia, dan makanan di Malaysia banyak berbau Arab. Dan kebetulan di Medan ini baru di sini yang ada namanya makanan yang kayak khas Arab juga, dan rasanya juga sama, bahan-bahannya juga dari Arab langsung, makanya saya sering makan di sini juga. Jadi pesan apa? Jadi pesan kunafa. Itu kunafa itu dia kayak nggak tahu tuh rotinya tuh kayak apa, cuman enak sih, ada es krimnya, coklat juga, bahan-bahannya juga dari Arab. Warung ini berdiri sejak 4 tahun lalu dengan tujuan untuk menawarkan sajian berbeda kepada para pengunjung. Sejumlah bumbu masak seperti rempah-rempah juga didatangkan khusus dari Arab. Kami orang Medan apa makanan yang ada di Arab, kami bawa di sini, apalagi saya punya turun Arab, jadi biar pas gitu, apalagi bahannya dari sana juga. Apa aja makanan yang biasa dipesan? Iya, macam-macam, ada baik itu kalau makanan berat cocok malam makan siang, ada baik sama nasi kapsah cocok kalau makan malam sama siang. Harga satu porsi makanan di sini mulai dari Rp20.000 hingga Rp85.000. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Ya, dan laporan tersebut mengakhiri berita Sumet hari ini. Jangan lupa, pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Rama Ditya Domas berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.